Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai kinerja, perkenalkan nama saya Niken Fitri Lestari dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan NIM 2024411960 akan melakukan uji kinerja di SDN Tulaan 4 dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi Pancasila. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya tolong maju ke depan untuk dipimpin doa teman-temannya. Sudah? Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sudah? Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pintar sekali, tepuk tangan. Anak-anak, hari ini ibu akan mengabsen anak-anak, ya? Nanti ketika di absen, anak-anak tunjuk tangannya, ya, ketika dipanggil namanya. Alma, sudah? Aska, hadir. Kemudian Afif, kemudian Nanda, pintar. Tunjuk tangannya, ya. Raffi, iya, pintar. Rocky, kemudian Alma, Revi, hadir. Terus Hana, Rehan, hadir. Gibran, hadir. Fatir, hadir. Terus selanjutnya kelompok sebelah ini Adnan, hadir. Gilang, terus Alka, terima kasih, tepuk tangannya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita semua menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Anak-anak silakan berdiri ketika menyanyikan lagu wajib. Nah, sudah siap? Posisinya siap? Posisinya siap?
dahulu. Ayo, perhatikan seragamnya, jilbabnya apakah sudah rapi? Ayo perhatikan, semua memperhatikan seragamnya, dicek kerapiannya. Kemudian anak-anak di bawah mejanya coba perhatikan apakah ada sampah, apakah sudah bersih? Sudah? Sudah. Oh, itu masih ada. Silakan dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Ya, sudah. Sudah? Terima kasih. Nah, anak-anak, sekarang untuk mengetahui perasaan kalian, Ibu ingin memberikan cermin emosi. Nanti ketika anak-anak merasa senang, maka tunjuk cermin emosi yang mana, Nak? Senang. Terus ketika marah yang mana, Nak? Marah. Ketika sedih? Sedih. Nah, untuk mengetahui perasaan kalian sebelum pembelajaran, maka kalian maju satu-satu menunjuk cermin emosi. Dimulai dari sebelah sini dulu, Revi. Ayo silakan maju ke depan. Tunjuk cermin emosinya. Bagaimana perasaanmu sebelum memulai pembelajaran? Senang. Revi merasa senang orangnya. Kemudian yang kedua, Hanan. Senang. Terima kasih. Tepuk tangan anak-anak. Ketika temannya maju, kita harus mengapresiasi. Tepuk tangannya. Rehan, silahkan maju ke depan. Nah, Rehan senang hari ini, ya. Kemudian dilanjutkan. Adnan, Gilang, dan Aska. Ayo, maju ke depan. Adnan merasa senang. Ayo, silakan duduk kembali. Gilang merasa senang. Terus Aska merasa senang. Terima kasih. Tepuk tangannya. Kemudian selanjutnya Gibran. Dilanjutkan dengan Fakir. Kemudian dilanjutkan oleh Rocky. Ayo, bagaimana perasaannya? Senang. Hore. Terima kasih. Senang semuanya. Terus yang sebelah sana, Raffi. Dilanjutkan oleh Nanda. Kemudian dilanjutkan Afif. Senang, terima kasih. Terus senang, terima kasih. Iya, senang, terima kasih. Alhamdulillah. Aska dan Alma, ayo silakan maju ke depan. Senang, terima kasih. Iya, alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Tempat duduknya lanjut. Pintar. Nah, terima kasih anak-anak. Ternyata sebelum memulai pembelajaran, anak-anak merasa senang. Tepuk tangannya. Nah, sekarang anak-anak, kita akan membuat kesepakatan kelas yang pertama. Ayo. Ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak dilarang mengobrol dengan temannya, kecuali untuk mengerjakan tugas dan belajar. Kemudian dilarang makan. Di dalam kelas tidak boleh makan, apalagi saat pembelajaran. Selanjutnya, ketika bertanya, angkat tangan. Terus anak-anak, Ibu ingin tahu apa kegiatan anak-anak pagi hari tadi sebelum berangkat ke sekolah. Ayo, sebelum berangkat ke sekolah apa kegiatannya? Siapa yang melakukan sholat subuh? Siapa yang membantu ibunya untuk membereskan rumah, merapikan tempat tidur? Terima kasih. Ternyata anak-anakku hebat ya. Nah, tadi yang melakukan sholat subuh salah
waktunya membereskan rumah, bisa main game, oke? Yang ibu sediakan. Mas Fatir, ayo maju ke depan untuk mengerjakan gamenya, bermain game. Ibu yang ini. Dimulai, perhatikan. Kegiatan Mas Fatir ketika bangun pagi itu apa? Pagi hari. Pagi, bangun tidur. Selanjutnya, ayo ke atas lagi. Sarapan, hebat. Terus, ayo, apa itu? Itu menonton TV. Mandi, iya pintar. Kemudian makan. Terus apa lagi? Apa lagi itu yang dipilih Mas Fatir? Bangun tidur. Terus? Dipilih lagi. Sudah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, keasikan main game ya. Keasikan main game ya. Selanjutnya, tadi ada yang membantu ibunya untuk melakukan tempat tidur. Ayo siapa? Siapa yang berani maju ke depan untuk bermain game? Mas Nanda, ayo maju ke depan. Mas Nanda maju ke depan. Mencoba, seperti tadi. Ayo anak-anak, melihat Mas Nanda bermain game. Kegiatan pagi hari, mandi. Terus apa lagi itu? Bangun tidur. Sarapan. Ya, kawan, itu bermain ya. Tidak boleh dipilih ya. Kalau pagi hari itu tidak boleh bermain ya. Tapi siap-siap ke sekolah. Beribadah, sarapan ke sekolah, membantu ibu membereskan tempat tidur, Nah, sudah cukup. Terima kasih Mas Anda. Teman-temannya tepuk tangan. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, anak-anak mempersiapkan dulu alat tulisnya. Alat tulisnya dipersiapkan. Buku, pensil, penghapus, semua disiapkan, Sudah? Sudah? Semua sudah mempersiapkan? Sudah, terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Pancasila. Pancasila itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu Pancasila? Nah, sepertinya fokusnya berkurang ini. Ayo, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Anak-anak, ini adalah Garuda Pancasila. Nah, ini yang akan kita
Sila. Garuda Pancasila memiliki 5 prinsip utama, yaitu apa? Sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, ada yang tahu sila ke-1? Sila ke-1, iya betul, lambangnya atau simbolnya bintang. Bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, simbolnya rantai emas, oke? Bunyinya? Kemanusiaan yang oke. Kemudian yang ketiga, nah, simbolnya pohon beringin. Bunyi silanya? Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, simbolnya atau lambangnya kepala banteng, oke? Kepala banteng. Bunyinya? Iya, pinter. Kemudian yang terakhir ini, yang kelima, sila kelima. Bunyinya apa? Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa, anak-anak? Kaji dan kapas. Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan dulu. Ternyata anak-anakku hafal Pancasila. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kali ini, anak-anakku semua, ayo dibaca bersama-sama. Nomor 1. Setelah mengeksplorasi kualitas dan menjadi pembelajaran kesehatan didik dapat menganalisis keterkaitan antara lambang Pancasila dengan makna setiap silanya. Ya. Terus yang kedua. Setelah mengerjakan LKPD dan melihat video pembelajaran, peserta didik dapat mengevaluasi kesesuaian sikap sehari-hari dengan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Pintar. Kemudian yang ketiga. Setelah berdiskusi dan memperoleh penguatan dari ibu, peserta didik dapat merancang media kreatif berupa poster atau kolase yang menggambarkan makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan. Terima kasih sudah membaca tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Apa lambang ini ya? Apa lambang negara Indonesia? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Pinter. Garuda Pancasila tadi memiliki 5 prinsip utama. Apa tadi? Bintang. Hah? Sila-sila dalam Pancasila. Yang simbolnya yang pertama bintang. Kedua rantai. Ketiga keempat kelima dan kapas. Bunyi sila pertama sampai kelima tadi sudah apa ya? Pintar sekali. Kemudian pertanyaan kedua, Pancasila terdiri dari berapa sila? 5 sila. 5 sila. Apa saja? Coba sebutkan. Ketuhanan yang Maha Esa. Terus? Manusia yang adil dan beragam. Ya, terus? Persatuan Indonesia. Oke. Rakyat Indonesia menerima kebijakan dan kesempatan perwakilan. Yang terakhir? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Kemudian, apa lambang Pancasila sila keempat? Kepala banteng. Kepala Banteng. banteng. Kepala banteng itu apa bermakna? Bagaimana? Ada yang tahu? Bermakna kekuatan, keberanian, bijaksana. Kemudian apa? Hah? Musya? Nah, ada sila keempat. Nah, anak-anak, selanjutnya sebentar. Kelihatannya anak-anak sudah ini ya, semangatnya berkurang. Ayo tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekali
melihat video. Kita akan melihat video yang sudah Ibu sediakan. Nanti ketika melihat video, anak-anak fokus melihat video, ya. Tidak ada yang bermain sendiri, tidak ada yang mengobrol dengan temannya. Jadi ketika mengerjakan LKPD nanti bisa pinter. Ini kita simak sama-sama. Ajaran Garuda Pancasila. Halo anak-anak, sebelum mulai pelajaran hari ini, yuk kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal semua kan? Ada yang tahu Garuda Pancasila itu apa ya? Garuda Pancasila itu lambang negara kita, Bu. Wah, betul sekali, Nak. Coba kalian perhatikan lambang Garuda Pancasila ini. Ada apa saja yang terlihat? Ada burung Garuda, Bu. Ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ada simbol-simbol Pancasila juga, Bu. Wah, jawaban kalian benar semua. Sekarang coba Ibu jelaskan maknanya satu persatu ya. Burung Garuda dikenal melalui mitologi kuno yang menyerupai burung elang Raja Wali. Burung Garuda melambangkan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan kuat. Sayapnya yang mengembang melambangkan pergerakan dan semangat. Kenapa ya burung Garuda diberi warna putih emas? Warna kuning emas melambangkan martabat bangsa Indonesia yang agung dan luhur. Kaki burung Garuda mencengkram pita putih dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Saya tahu, Bu. Artinya Betul sekali. Meskipun Indonesia punya beragam suku, budaya, agama, dan bahasa, tapi semuanya tetap satu kesatuan, yaitu Indonesia. Ya. Meskipun berbeda Kalian sadar nggak kalau jumlah bulu pada burung Garuda itu ada maknanya loh? apa maknanya, Bu? Jumlah bulu pada burung Garuda sesuai dengan tanggal kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan Bulu di dalam sayap berjumlah 17 helai, di ekor berjumlah 8 helai, di bawah perisai berjumlah 19 helai, dan di leher berjumlah 45 helai. Kalau digabung menjadi 17, 8, 17, 45. Sesuaikan dengan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Lalu, lambang yang ini apa maksudnya, Bu? Pertanyaan bagus, Nak. Ini namanya perisai. Perisai adalah alat yang perlu dipakai saat berperang. Fungsinya untuk melindungi diri dari musuh. Karena itu, perisai ini melambangkan perjuangan dan perlindungan. Kalau garis hitam tebal yang membagi perisai ini melambangkan garis khatulistiwa. Perisai dibagi menjadi 5 bagian. Isinya adalah simbol-simbol dari 5 sila Pancasila. Bintang adalah simbol dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang menggambarkan cahaya, seperti cahaya kerohanian dari Tuhan kepada setiap manusia. Rantai adalah simbol dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat-ingat ya, rantai melambangkan unsur perempuan, sila dan rantai kedua, persegi melambangkan unsur laki-laki. Semua mata rantai sambung menyambung. Artinya, seluruh bangsa Indonesia saling terkait dan saling membutuhkan. Pohon beringin adalah simbol dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon besar yang bisa digunakan sebagai tempat berteduh. Selain itu, pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Artinya, rakyat Indonesia yang begitu beragam tetapi menyatu atas nama Indonesia. Kepala banteng adalah simbol dari sila keempat,
yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Banteng dianggap sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, sama seperti desa musyawarah, di mana orang-orang berkumpul dan berdiskusi bersama. Padi dan kapas adalah simbol dari silaturahmi, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi adalah bahan pangan atau makanan, sedangkan kapas adalah bahan sandang atau pakaian. Pangan dan sandang melambangkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Wah, lengkap sudah ya pembahasan tentang Lambang Garuda Pancasila. Semoga setelah lebih paham, kita bisa menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan dan semakin cinta dengan Indonesia. Apa nih contoh bukti cinta kamu kepada Indonesia? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal gratis, yuk kunjungi website kerjasita.id. Nah, anak-anak, Ibu sudah menyiapkan materi yang anak-anak baca secara mandiri ya nanti. Ayo anak-anak, sekarang dibaca materinya. Materinya tentang apa? Garuda Pancasila. Ayo dibaca. Kelompok yang sebelah situ, Mas Afif. Lambang negara Republik Indonesia. Yang lain menyimak ya. Pancasila. Garuda Pancasila berwarna kuning keemasan. Ya. Jumlah bulu Pada burung Garuda. melambangkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Di dada burung Garuda terdapat Garuda terdapat perisai itu berisi simbol sila Pancasila. Kaki burung Garuda mencekram kitab. Pada kitab itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu bangsa. Tetapi tetap satu. Bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan. Berbeda suku bangsa, Berbeda budaya, ya, berbeda agama, kita harus tetap bersatu dan perbedaan tidak membuat kita terpecah belah. terpecah belah. Kemudian, nah ini ada gambarnya ya. Ini bulu pada burung Garuda ini menyimbolkan apa? Hari kemerdekaan. Di sini ada sila-sila dalam Pancasila. Nah, ini ada perisainya. Kemudian Mas Arka. Selanjutnya Mas Arka. Dibaca. Kelihatan tidak dari situ? Kelihatan ya, Nak ya? Nah, yuk. Bunyi dan simbol sila. Pancasila. Iya. Pancasila dari sila. Setiap sila memiliki simbol itu ada di perisai. Ini perisainya. Pada bagian dada burung Garuda. Perisainya ada di bagian dada burung Garuda. Kemudian selanjutnya gambar berikut ini. Nah, ini ya.
Ini adalah Garuda Pancasila. Nah, di sini di perisai ini ada simbol-simbol atau lambang sila. Sila pertama. Ayo perhatikan sila pertama. Simbolnya apa? Bintang. Bunyinya ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian sila kedua rantai. Bunyinya supaya tetap hafal. Bunyinya Keadilan. sila kedua manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Ayo sekarang sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam bermusyawarah mufakat. Pintar sekali. Simbolnya kelapa banteng. Kemudian simbol sila kelima. Ayo. Simbol sila kelima. Keadilan kapas. Padi dan kapas. Bunyinya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih anak-anak. Nah, ini materinya. Setiap sila ini bunyinya ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Ini sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh umat. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima ini bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang penerapan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan sila-sila Pancasila. Pancasila mengandung apa? Nilai-nilai. Nilai-nilai itu sebaiknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba dibaca sekarang gantian, Mas Fatir. 1. Penerapan sila pertama. Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan. Contoh penerapan sila pertama adalah rajin beribadah. Contoh lain adalah rajin berdoa. Ya. Terus berdoa sebelum dan sesudah melakukan melakukan kegiatan. kegiatan. Misalnya sebelum dan sesudah belajar berdoa. Sebelum sesudah makan, selain itu kita juga harus menghargai perbedaan agama. Caranya dengan memberi kesempatan beribadah kepada teman yang memiliki agama berbeda. Yang berbeda. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan agama, budaya. Nah, ini penerapan sila kedua ya. Tadi sudah materi ya. Sekarang ibu ada komik yang akan dibaca anak-anak. Komiknya sangat menarik tentang Pancasila. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Komiknya yang pertama, kelihatan tidak tulisannya? Kelihatan ya? Ibu tunjuk salah satu ya, maju ke depan untuk membaca. Ya, Mas Nanda, silakan. Ayo, silakan maju ke depan dibacakan teman-temannya karena mungkin tidak terlihat. Ayo, dari sini kelihatan tidak? Terima kasih ada. Oh, tidak kelihatan cuma di sini. Terlihat tidak? Nah, terima dari sini. Selamat sore. Ada suaranya. Hai, selamat sore. Wah,
masih ada. Coba tebak. Yang mana simbol ke satu pada Pancasila? Kedua, ini Ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya adalah bintang. Betul, artinya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. atau bangsa yang beriman Ya, disimak. dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang ketiga, Betul, kalau sila kedua simbol apa ya? Sila kedua simbolnya adalah rantai sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian rantai yang berjumlah 17 dan sila saling sambung, menyambung, tidak terputus, dan melambangkan generasi penerus yang turun temurun. Kemudian sila ketiga, yuk tepat. sila ketiga Simbolnya pasti pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung dan menggambarkan persatuan Indonesia. terus bawahnya Keren, jawabanmu benar. Sekarang coba kalau sila keempat. Ayo apa? Sila keempat bunyinya apa, anak? Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam menyebarkan perwakilan. Pintar sekali. Ayo Mas Apip, Mbak Alma, disimak temannya. Kepala banteng Tiga sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Ya, kepada kepala banteng. karena banteng adalah hewan yang suka berkumpul. Pintar. Kemudian gantian yang membaca. Mas Gilang. Ayo. Mas Nanda silakan duduk. Mas Gilang, silakan maju ke depan. Bacakan komik untuk teman-temanmu. Oke, karena tidak terlihat. Ayo. Mulai dari sini. Suaranya yang keras, nak. Dari sini. Kamu kenal apa Apa ya simbol sila kelima? Simbolnya adalah padi dan kapak, melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapak dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, yuk kita ulangi bersama. Permainan kita. Wah, seru sekali ya permainan kita. Aku senang sekali bisa bermain sambil belajar. Hari sudah sore, saatnya untuk pulang. Terima kasih, tepuk tangan untuk temannya. Ada yang mengantuk ternyata saat temannya membacakan komik. Ice breaking dulu ya. Tetap fokus. Pintar. Nah, anak-anak, sekarang karena anak-anak sudah selesai menyimak materi, video, dan juga dalam bentuk komik, maka anak-anak akan ibu bentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD ya. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga.
kaki kanan. Iya, saya Kelompok 3. kelompok 3. Ya, iya. Iya, kelompok 1. Mana kelompok 1 ya? Ini tadi. Kelompok 2. Nah, cara pengerjaannya untuk cara pengerjaannya apakah sudah bisa? Sudah bisa. Ini untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 5. Nah, untuk kelompok 5 membuat kolase, oke? Membuat kolase. Kemudian untuk kelompok 4. Untuk kelompok 4. Oh iya, guntingnya sebentar. Untuk kelompok 4 ini menjodohkan lambang Pancasila dengan penerapan sehari-hari. Benar. Kelompok 1, cara pengerjaannya menyebutkan silanya, kemudian lambangnya, ya. Kemudian bunyi silanya, pintar. Dan kelompok 2 menjodohkan lambang sila dengan silanya. Terus kemudian untuk ya ini menyebutkan sila dan lambangnya. Terima kasih anak pintar sekali. Untuk yang membuat kolase, kelompok 1 menyebutkan nama sila Dan bunyi sila. nama sila dan bunyi sila. Untuk kelompok 2, untuk kelompok 2 tadi mana ya? Kelompok 2 menjodohkan simbol Pancasila dan ya. Kelompok 3 mana tadi kelompok 3? Kelompok 3 yang mana tadi? Nah, kelompok 3 ini kelompok iya. Ini kelompok iya, ada apa-apa atau tidak menyebutkan nama lambang sila-sila dalam untuk kelompok 4 menjodohkan untuk kelompok 5 membuat kolase. Kolase simbol
Sudah? Sekarang waktunya untuk dikerjakan LKPD-nya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Silakan berdiskusi. Ayo ke sini. Merapat. Merapat ke sini. Silakan berdiskusi. Ayo ke sini. Berdiskusi dulu. Ada cerita? Terus selanjutnya kelompok itu sudah cerita. Pintar sekali anak-anak ini. Ada kesulitan tidak? Tidak ada. Bisa. Terus kelompok selanjutnya. Ada kesulitan? Tidak ada. Lulus. Pintar sekali. Terus selanjutnya kelompok 1. Ya, terima kasih, pintar sekali. Kemudian ada kesulitan? Tidak ada. Terima kasih. Kemudian kelompok 5. Nanti kita akan menggunakan ini. Ya. Kelompok yang lain sudah selesai? Sudah. Ya, sabar dulu menunggu temannya. Coba kembali dicek lagi. Dicek lagi pekerjaannya. Barangkali ada yang terlewat. Barangkali ada yang terlewat. Aduh, bukunya terbang sampai ke sini. Untuk sila pertama ini, iya, sila kedua. Dicek lagi ya, Nak ya. Sambil menunggu temannya. Dicek lagi sambil menunggu temannya. Sendiri, ditunggu temannya biar selesai dulu.
kembali ya. Terus sudah? Belum. Ini ya? Gunting. Ini digunting terus lepas ya. Sabar menunggu teman-temannya dulu. Ini. Bisa kembali nggak? Bisa kembali. Apakah ada yang salah? Sila pertama apa? Terus? Enggak bisa lagi, bisa lagi. Ya. Dicek lagi. Apa betul sila kedua itu ini? Ayo anak biar semangat. Tepuk semangat dulu. Ya biar semangat lagi. Tepuk semangat. Masih semangat? Masih. Sabar dulu. Menunggu temannya mengerjakan LKPD-nya. Ayo dibantu teman. Dibantu temannya. Dibantu temannya nak. Dibantu temannya. Sini. Dibantu temannya. Ini. Kita bantu. Kita selesai. Kelompok 5 masih kurang berapa? Masih kurang 1. Anak-anak menunggu temannya dulu ya. Menunggu temannya terlebih dahulu. Sebentar lagi sudah selesai. Bagaimana nomor 5? Bagaimana nomor 5? Kurang, tinggal menempel, kurang sedikit lagi. Sudah selesai? Sudah selesai. Nah sekarang anak-anak terima kasih sudah mengerjakan LKPD dengan baik. Tepuk semangat dulu ya, biar semangat. Tepuk semangat. Ya, biar semangat. Nah sekarang anak-anakku mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Mungkin perwakilan ya dari kelompok yang sudah selesai, kelompok 1. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sila ke-5. Saya dari kelompok 1. mempresentasikan Hasil diskusi.
Sila kelima. Teman-temannya menyimak ya. Adil dan kapas bunyi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, nama sila kepala badan dunia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan semangat dalam bermusyawarah dan perwakilan. Sila kedua, nama sila rantai bunyi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ke-1, nama sila bintang bunyi sila kebuaran yang maha esa. Sila ketiga, nama sila pohon dunia bunyi sila persatuan Indonesia. Teman-temannya, terima kasih nak sudah mempresentasikan hasil kelompokmu. Belum boleh duduk dulu. Sini sebentar. Ayo, teman-temannya ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1 tentang hasil diskusinya? Sudah jelas? Nah, coba dibuka lagi. Ditunjukkan. Ayo. Sila pertama. Sebentar. Nah, sila apakah betul? Di sini ada lambang padi dan kapas itu merupakan sila kelima. Betul atau salah? Betul atau salahnya? Padi dan kapas adalah sila kelima. Nama lambangnya padi dan kapas. Kemudian bunyi silanya bagaimana? Apakah betul? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo. Betul atau salah? Kelompok 1. Betul. Kemudian sila keempat. Ini sila keempat, betul atau salah? Kepala banteng. Bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin. Nah, ini kurang lengkap. Sebentar. Nanti dilengkapi ya. Ya. Terus? Kemudian bawahnya. Ini simbol sila keberapa? Kedua, betul atau salah? Betul atau salah? Ayo teman-temannya, dikoreksi, dievaluasi. Ayo. Betul, nama silanya? Sila kedua. Terus simbolnya rantai. Kemudian bunyi silanya? Bunyi silanya apa Mas Gilang? Mas Gilang, ini betul atau salah Mas Gilang? Jawaban dari temanmu. Simbolnya rantai. Bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul? Betul. Kemudian ini simbol apa? Bintang. Bintang sila keberapa? Ke-1. Jawaban temanmu sila ke-1. Simbolnya bintang. Bunyinya ketuhanan yang maha esa. Betul atau salah? Betul. Terima kasih. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan anak-anak untuk temannya. Semangat ya. Nah, sekarang kelompok, ayo sebelah sini. 4. Ayo maju ke depan. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Saya dari kelompok 2. Ya, ini mempresentasikan Yang 1 beribadah. sila ke-1 beribadah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua, iya, terus sila persatuan. Terus bukan itu sakit. Anak-anak, bagaimana dengan jawaban temanmu? Sudah betul atau salah? Ada yang ingin bertanya? Ada. Terima kasih. Kelompok berapa tadi? Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan. Ini tepuk tangan. Nah, anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran kali ini.
Nah, ya, mari kita tanggapi dan evaluasi. Tepuk fokus dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Anak-anak terima kasih. Tadi teman-temannya sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya bersama-sama. Nah, anak-anak ternyata anak-anak sudah bisa mengerjakan dengan baik lembar kerja yang ibu bagikan. Nah, masih ada beberapa yang kurang lengkap menulis. Nah, itu kelompok 1 kurang lengkap menulis apa lagi, Le? Sila keempat. Untuk pembelajaran selanjutnya dibenahi lagi ya, Le ya, coba terus. Ya. Iya. Nah, anak-anak, sebentar. Kesimpulan pembelajaran asesmen. Sebentar. Anak-anak, kita akan melaksanakan asesmen untuk pemahaman pembelajaran anak-anak kali ini, ya. Nah. Ibu akan tunjuk beberapa anak untuk mengerjakan asesmen. Mungkin yang belum pernah maju tadi, Mas Hanan. Iya, Mas Hanan. Maju ke depan. Mas Hanan maju ke depan. Ya, sini. Nah, ya, ini asesmennya. Kamu ke sini dulu, ke sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, Mas Hanan menjawab. Oke, pilih salah satu dengan cara ya. Mulai. Ayo perhatikan. Nah, lambang negara Indonesia. Apa lambang negara Indonesia? Apa lambang negara Indonesia? Nah, betul apa salah, anak? Kemudian lambang sila pertama Pancasila. Betul apa salah itu? Betul. Jawabannya? Betul. 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 Kemudian selanjutnya lambang sila keempat Pancasila. Kepala banteng. Betul atau salah? Betul. Betul. Selanjutnya perisai disebut juga apa? Apa tadi? Perisai disebut juga? Hah? Apa? Tangan sama berperang atau juga bisa melindungi diri. Kemudian pita pada kaki burung Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Betul atau salah? Betul. Kemudian bentar. Pengamalan Pancasila sila pertama yang mana? Betul atau salah? Betul. Betul. Soal yang terakhir? Oh sudah. Terima kasih Mas Hanan. Silakan duduk kembali. Silakan Mas Hanan. Betul semua. Kemudian Mas Rocky, ayo maju ke depan, Mas Rocky. Mas Rocky, silakan maju ke depan. Ya. Ulangi lagi ya. Sudah?
Garuda, betul. Kemudian lambang sila pertama Pancasila. Betul. Kemudian lambang sila kedua Pancasila. Kedua. Kalau salah, kedua kepala benteng. Yang betul apa? Sila kedua lambangnya apa? Lantai. Tidak apa-apa. Ayo. Kemudian lambang sila ketiga Pancasila. Sila ketiga. Pohon beringin. Betul sekali. Kemudian lambang sila keempat Pancasila apa? Kepala benteng. Betul atau salah? Betul. Kemudian yang keenam, lambang sila kelima Pancasila yang mana? Padi dan kapas. Betul. Terus perisai disebut juga apa ini? Tameng boleh, pelindung diri juga boleh. Terus bintang pada kaki burung Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Terus ayo pengamalan sila Pancasila pertama. Sila pertama yang mana? Beribadah. Kemudian pengamalan sila kedua. Kedua yang mana ya? Kedua. Kedua. Pengamalan Pancasila sila kedua. Yang mana? Yang mana? Ayo. Yang mana? Membantu teman. Mas Rocky menjawab membantu teman, betul atau salah? Betul. Terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Silakan duduk kembali. Nah, sudah selesai. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran kali ini, kesimpulan dari pembelajaran kali ini apa, anak-anak? Ayo dibaca bersama-sama. Kesimpulannya adalah Bintang di bagian tengah atas perisai melambangkan sila pertama Tuhan yang Maha Esa. Nah, bintang ini melambangkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian rantai melambangkan sila keberapa? Sila kedua yang berbunyi. Ayo, yang menjawab hanya Mas Fatir. Yang lain, ayo. Rantai emas di bagian kiri. Ini lambang ini apa? Rantai emas. Nah, simbol sila keberapa? Kedua. Bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ini namanya Mas Gila. Ini namanya apa, Le? Bagus. Namanya apa, Nak? Pohon beringin. Simbol sila keberapa? Ketiga. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat. Simbolnya kepala benteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, padi dan kapas. Simbolnya padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, ini adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kemudian
Kemudian setelah pembelajaran, bagaimana perasaan kalian? Ayo, maju satu-satu seperti tadi. Tunjuk ini ya, perasaan kalian, oke? Siapa yang berani maju ke depan? Apit. Ayo Mas Afif, silakan. Pinter. Mas Afif, silakan. Perasaannya bagaimana? Bosan. Bosan? Kenapa bosan? Hah? Capek, iya. Capek, ya Mas Afif ternyata capek, enggak apa-apa ya. Terus, kemudian Mas Gila? Mas Gila? Rasanya ya. Semangat dulu. Ayo, silakan duduk. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak. Kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Ketua kelasnya, silakan maju ke depan memberi doa. Tidak masuk syabda keanglan. Terima kasih, silakan duduk kembali anak-anak. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak disiapkan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Oke? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bosan.